Di kesempatan kali ini saya nggak ngabrik MacBook, nggak mengulas ataupun mereview MacBook. Tapi untuk kali ini saya mau menghadirkan satu video interaksi yang saya lakukan dengan salah seorang customer. Dia dari Gorontalo. Jadi dia coba WA saya, lalu dia video call saya untuk minta bimbingan untuk mengganti kabel adaptor MacBook. Kembali lagi dengan saya di Persia Selfie. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook, untuk perawatan MacBook. Channel yang selalu setia untuk memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Di kesempatan kali ini saya nggak ngabrik MacBook, nggak mengulas ataupun mereview MacBook. Tapi untuk kali ini saya mau menghadirkan satu video interaksi yang saya lakukan dengan salah seorang customer. Dia dari Gorontalo. Jadi dia coba WA saya, lalu dia video call saya untuk minta bimbingan untuk mengganti kabel adaptor MacBook. Jadi dia beli adaptor second di online itu. Yang seharusnya dia beli itu MagSafe 2 karena MacBooknya itu MacBook Retina. Jadi untuk adaptornya MagSafe 2. Tapi ternyata yang dia beli itu MagSafe 1. Beda untuk kepala adaptornya yang terhubung dengan MacBook. Dan dia juga ternyata punya adaptor yang KW. Kebetulan adaptor yang KW itu MagSafe 2. Jadi dia bilang udah nggak usah bingung-bingung, tuker aja kabelnya. Jadi kabel MagSafe 1 itu ditukar dengan kabel MagSafe 2. Jadi kabel adaptor MagSafe 1 yang ori diganti dengan kabel adaptor MagSafe 2 yang KW. Jadi kabelnya itu di Haniban ditukar ya. Oke, untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya, kita saksikan video saat saya membantu customer di Gorontalo. Dia minta dibantu itu diarahkan untuk mengganti kabel adaptor MacBook yang dia salah beli. Ya lah bang, nah ini kan udah banyak banget itu. Nah abang ambil sedotan, suaranya nggak ada ya? Bukan sedotan bang, kalau suntikan ada jarumnya nggak apa-apa. Ya sip. Nah itu bungkus plastik adaptor yang KW, abang lepas. Ya plastik adaptor yang KW abang lepas. Ambil bensinnya secukupnya aja. Ambil bensinnya, oke. Nah itu ini kan ada, ya masukin situ. Masukin situ, masukin semua sampai ke bawah, terus pelan-pelan aja. Enaknya pakai sedotan tadi. Ya, masukin situ, nggak apa-apa bleberan, nggak apa-apa. Oke, nah sampai ke bagian ininya juga nih, bagian ini. Masukin ke sela-sela itunya masukin. Oke, ya terus semua. Oke, bagian atas juga. Ya, bagian atas termasuk yang di karetnya itu. Karetnya juga, ya bawah situ, bagian situ. Nah yang satunya lagi, yang orinya. Ya, terus yang orinya lagi. Pokoknya yang di sela-sela itunya semua dikasih bensin. Ya mau diulangin berapa kali nggak masalah. Yang penting abang yakin bahwa itu udah masuk ke sela-selanya itu. Ya terus aja, nggak apa-apa. Ini kerja juga. Ya ambil bongkar MacBook. Udah, kalau udah semua diemin. Ya paling nggak 20 menitan lah. Udah, diemin bang. Diemin aja 20 menit. Diemin 20 menit sambil panasin solder sekarang. Ini tak sambil kerja. Pakai yang ini, yang sama kayak gini nih, lebih enak. Ini punya aku. Kalau yang itu nanti nambah lagi konektor, ribet. Dengan pakai ini lebih simpel. Ini baut selek kayak gini susah banget ini. Dol bautnya. Suaranya nggak keluar ya. Coba aku ganti laptop biar suaranya keluar. Matiin dulu nanti hubungin balik. Aku ganti laptop dulu. Ya. Cairan tadi itu, ini kan pakai lem dia nih. Jadi tujuannya untuk ngarutin lem yang ada di dalam ini. Makanya diamin 20 menit, ya paling nggak minimal 10 menit lah. Tapi kalau 20 menit itu lebih maksimal, biar lebih gampang untuk kebuka. Nah, ini MacBook Air tahun 2020 nih, 1932. Pokoknya Mac sekarang sudah tak nyala lagi om di ini ya, logonya. Yang mana? Oh iya, ini Apple udah kehilangan roh ini kalau aku bilang. Padahal dulu kebanggaan kita kalau pakai Apple karena ini nyala. Iya. Itu. Nah kalau sekarang ini udah nggak nyala. Jadi sama anaknya Steve Jobs dirubah. Makanya saya bilang Apple kehilangan roh di sini. Iya itu kan mainan kalau pakai malam itu. Iya betul. Apalagi di kafe kita nongkrong gitu kan. Dulu. Zaman-zaman Apple masih jarang yang pakai di Indonesia. Kita nongkrong di kafe, lampu logo Apple ini nyala gitu. Waduh, udah bangga banget itu. Ini baut satu nih selek. Ini bekas kena air mati. Yang lagi diakalin. Itu Mac dari mana itu? Ini Jakarta. Iya. Ini kiriman dari Jawa Tengah, Semarang. Nggak tahu kerendam banjir ya. Kerendam banjir. Kalau kena banjir. Wah, bukan rawan lagi. Ini udah ada jamur ini bang. Terus solusinya bagaimana itu kalau habis kena banjir begitu? Bongkar, bersihin logic boardnya itu, bersihin pakai sikat gigi atau pakai kuas. Kalau abang lihat di konten saya, bersihin logic board itu, bahan yang udah kering, itu bercuci, bersih sampai IC-IC-nya untuk buang jamur sama korosi. Nah, kalau keringin jangan pakai head dryer, karena kalau pakai head dryer itu kering di luar, basah di dalam. Pakai aja kipas angin atau kalau misalnya siang ada matahari, pakai matahari itu lebih maksimal dia. Bantu ngeringinnya pakai ini kompresor tangan kayak gini, giniin. Itu.
Itu jemur sampai kering. Ada yang ini, ada yang apa lah? Cleaner apa nih? Yang cleaner yang Waduh. Waduh, yang jangan, aku udah pakai malah berminyak gitu. Nah ini sama kita nanti izin kalau diperbolehkan ya kita munculin di konten. Ini loh bukti bahwa kita tuh ngobrol dengan user, karena kan saya di situ kan buka link untuk konsultasi untuk user, untuk viewers lah. Kalau misalnya ada masalah kerusakan MacBooknya apa, silakan saya bilang hubungin saya. Siapa tahu kita bisa bantu untuk menyelesaikan masalahnya dia. Alhamdulillah sih ada beberapa yang kita bisa bantu, kita pandu untuk beresin MacBooknya. Ya saya sih nggak berpikiran ke mana-mana, intinya di situ berbagi ilmu aja. Biar ya kalau kerusakan kecil bisa diatasin lah gitu. Soalnya kalau untuk kerusakan yang berat yang dia nggak bisa ngatasin ya mungkin saya sarankan ya bawa tempat servis yang diyakinin. Nggak harus ke saya, ke tempat lain, tempatmu yang paling dekat di mana. Nah itu coba sekarang ini bang, ambil adaptor yang tadi. Nah nih bagian sini diputar kayak gini. Ya oke. Nah, ini giniin aja nih, gituin aja, diketok aja pelan kayak gini. Nah coba lihat ada kebuka nggak? Ada kebuka belum? Tidak. Suruh bagian yang terbuka bagian ini. Nggak apa-apa, buka. Mana yang kebuka di ini, ambil celahnya. Nah, ya buka pelan-pelan, ikutin diurut pelan-pelan. Berarti yang belum kebuka itu nggak kemasukan bensin. Dia bagian sini. Nah, belum kena itu. Abang tambahin lagi aja. Nggak, diemin. Udah abang tambahin, diemin, abang buka yang satu. Ini buka gini nih. Nah, diketok, buka. Coba lihat yang celah yang lain mana yang kebuka. Kita buka sedikit ini. Kurang itu. Kurang. Ketok dikit lagi. Wah, itu mah bukan kebuka itu. Hah? Itu bukan kebuka yang tadi. Kurang bensin, Stop. Mungkin. Nih, kalau yang pas itu kayak gini nih, rapi dia. Nah nih komponen adaptor KW nih. Nih KW nih. Nih pemberatnya ini. Ini besi nih, pelat ini. Tapi beratnya juga dia masih beda. Beda bang, beda jauh kalau untuk beratnya. Ini berat lagi yang orinya. Iya, itu di kontenku itu tips membedakan adaptor ori dengan KW. Jadi bedain aja beratnya. Sama ini kabel ini. Kabel yang ori dengan yang KW itu beda. Lebih bagusan kabel yang ori. Agak besar, Ya, agak besar satu, untuk tekstur kabelnya lebih lembut, itu lebih lentur. Kalau yang KW itu tekstur kabelnya itu kasar, lebih kaku. Tidak pengaruh di arus nanti ya kalau ini. Enggak, aku udah sering itu merombak. Nah, kalau yang KW itu dia 60 watt, isinya cuma 45. Ini nih tertulis misalnya 60 di sini. Iya. Itu cuma voltase dia kalau kita tes pakai ampermeter itu cuma 45. Nah, kalau 85 isinya cuma 60. Ini indikator lampunya juga saya lihat ini ada jeda waktu menyalanya itu. Iya. Selok di nggak langsung nyala. Nggak langsung nyala dia karena dia nggak pakai elko. Kalau di adaptor yang ori itu kan dia pakai elko. Nih elkonya kayak gini nih. Iya. Jadi harus masuknya bertahap dia kalau yang orinya. Ya, itu elko pakai filter dia bang. Nih, kalau yang ori nih gini, ini nih. Jadi bedanya jauh kalau sama yang ori. Ini yang ori bang. Jadi untuk groundnya dia ada nih. Ini untuk ground ini. Ini plat ini ada yang tembaga. Kalau yang model lama, yang lama banget, yang awal-awal keluar itu dia tembaga warna kuning. Nah kalau yang udah keduanya dia ini plat seng. Ini plat seng itu untuk ground, dihubungkan ke sini. Nah kalau untuk komponennya yang ori sama yang KW beda jauh tuh. Nih beda jauh. Dalam-dalamannya juga beda jauh tuh. Fisiknya lebih padat yang ori. Nah ini elko nih. Jadi arus listrik dari stop kontak listrik itu ditaruh di sini dulu, bukan langsung ke MacBook. Kalau yang ini dia memang ada elko untuk yang KW. Cuma dia nggak difilter langsung. Kalau misalnya ada masalah di daya listrik, makanya untuk baterai itu bermasalah, dia itu di IC charger terutama itu bisa gampang rusak. Nah itu yang adaptor ori, abang hati-hati, jangan langsung pegang kayak gini ya. Yang ori ini jangan langsung pegang kayak gini. Ini di elko-nya yang ori, kalau dia misalnya baru 3 atau 4 hari yang lalu pakai, itu masih nyimpen arus. Nah untuk ngebuang arusnya itu bisa pakai bokelam lampu, pakai ini hubungin pakai kabel untuk ngebuang arus. Atau juga ini di bagian sini kan elko nih, ini bagian sini konsletin di sini. Dia kalau arusnya itu dia itu kayak petasan. Itu saya ngalamin dulu, main pegang aja nggak tahu tuh adaptor baru digunakan pagi, siangnya dibawa karena kabel bagian sini nih putus dibawa. Tapi mungkin sudah nggak dipakai ke. Mungkin udah lama nggak dipakai. Nah itu saya main pegang aja. Ini tangan gosong kayak kebakar, kesetrum. Kira-kira tegangan berapa itu? Itu 60. Ya tegangan dia 60. Cuma kan di elko ini dia kan sampai berapa volt isinya elko ini. Itu untuk yang ori loh. Kalau yang KW nggak aman. Kalau yang KW jadi dia nggak nyimpan arus. Terus dicabut ini om? Ya lepas. Cabut ini. Lepas. Nah yang di ori itu jadi dia kodenya bukan plus atau min. Nah itu KW itu. Nah udah kebuka. Nah sekarang ini hubungan kabel ini. Di sini kan ada min sama plus. Ya. Abang foto dulu. Iya, abang foto dulu. Ini Hitam putih. Jadi abang foto dulu, difoto biar nanti nggak lupa mana min mana plusnya. Jadi dia di situ indikatornya ada silang. plusnya warna putih nih. Ya, plus warna putih itu arus. Kalau groundnya itu yang warna hitam.
Nah itu abang foto, jangan sampai salah. Yang ori. Itu disolder bang. Jadi kabut ini. Ini di bagian sini nih. Nah ini bukan min atau plus. Jadi di situ ada ground. Nah kalau ground itu min. Kalau misalnya sini tulisannya ground min. Nah kalau yang plus itu tulisannya volt. Nah jadi abang nanti foto yang sininya ini kabelnya itu, ini nama plusnya itu. Nah itu pada waktu abang naruh kabel ada yang ori itu jangan sampai salah. Itu satu. Nah untuk ngelepas ini nih, ini abang pakai solder. Jadi kan dia masih terhubung nih kabel. Untuk buang kabelnya, abang pakai solder. Jadi pakai solder. Nah ini bagian di kepala hubungan kabel tadi itu timah kayak gini, solderin ke sini. Jadi untuk membantu airin timah solder yang ada di PCB adaptor itu. Jadi timah kayak gini nih, tempelin solder gini. Jadi sambil solder gini. Jadi untuk melunturin solderan yang di sini. Kalau abang langsung pakai solder dia susah lunturnya bang. Malah yang ada lapisan PCB ini nanti terkelupas. Nah itu kalau lapisan sampai terkelupas, putus arus, nggak bisa nyambung nanti. Coba abang solder, abang liatin ke saya niannya. Nah itu berarti ya kalau yang KW-nya arusnya yang putih di atas, kalau yang groundnya di bawah dia. Penyedot timahnya ada nggak bang? Tidak ada. Waduh, ya udah dicoba dulu dah. Nih kayak gini nih penyedot timah. Ini sudah lepas kan? Udah lepas. Oke, udah lepas semua. Nah, yang bagian ujung kabelnya itu, ini bagian ujung kabelnya ini kan dia kebungkus nih. Ini kebungkus, abang bersihin, coba tunjukin. Nah, ya itu yang putih itu bersihin pakai. Ya, timah soldernya abang bersihin. Kalau enggak abang potong aja. Jangan ini jangan dilepas. Ini jangan lepas. Ininya aja nih, ini potong. Tidak kependekan nanti kalau itu. Enggak, itu cukup panjang itu. Kalau yang ori ini pendek dia bang. Beda dengan yang KW. Kalau yang KW dia agak panjang. Ini panjang nih. Ini kalau yang ori itu pendek banget tuh. Ini kabel ori ini. Ini kan aku ganti kabel nih. Kabelnya pada rusak tuh, pada pecah kayak gini. Nah ya itu ujungnya itu abang potong aja pakai gunting atau apa. Ini yang ujung ini. Ya. Terus dikupas lagi. Ya dikupas. Perkiraan aja, jangan terlalu panjang. Pelan-pelan. Kalau yang lebih enak itu pakai gunting dia. Nah ya abang ituin printer gini. Yang besar kabelnya ini. Lumayan kalau yang KW itu gede kabelnya. Kalau yang ori mah kecil, nggak terlalu gede. Tidak susah masuk di ini nanti di papan ini. Enggak, itu makanya kenapa tadi ujungnya bekas timah soldernya itu kita potong, biar kita bisa memperkecil untuk masuk ke lubang adaptor yang ori itu. Yang adaptor yang Nexus 2 agak susah. Agak susah sekarang, jarang yang mau ini. Orang sekarang di Jakarta aja, itu adaptor ori kalau kabelnya pada rusak kayak gini, itu diservis bang. Yang tahu dikirim, itu seminggu bisa 2 kali. Saya benerin adaptor ganti kabel atau apa. Tapi kalau komponen adaptor yang ori biasanya kalanya di mananya? Kalau komponen adaptor ori itu biasa sering rusak tuh di sini. Itu sering rusak di situ. Kayak gini nih contohnya yang sering rusak. Ini sering rusak di sini nih. Ini kabelnya ini terkupas ini. Jadi kebanyakan cuma ganti kabel. Iya, enggak kalau misalnya kayak gini aja, yang lain masih bagus, potong, bongkar kayak tadi, ini masukin lagi ke sini. Tapi kalau yang nggak tahu, yang nggak biasa ngerjain, potong di sini udah disambung di sini bang, bahaya. Disambung di situ. Itu bahaya. Terkadang cuma dilapisin pakai lakban, nggak dilapisin pakai kulit kabel lagi. Itu kalau min sama plusnya ketemu, bisa adaptornya yang kena atau MacBooknya yang kena. Kalau yang nggak paham, makanya ini potong, masukin lagi. Jadi posisi kabel itu kita belah lagi kayak gini, nanti dikasih selongsong kabel. Iya, kabel. Kulit kabel kayak gini, jadi untuk misahin. Bakar. Tapi kalau yang nggak biasa ngerjain, yang nggak paham, ya itu tadi lapisin pakai lakban apa selotip itu bahaya itu. Lama-lama dia tarik kebuka. Kira saya juga tadi begitu, tinggal ujungnya saya dipotong, ganti kepalanya. Ini bahaya itu bang. Potong sini. Jangan. Kalau abang potong sini, kepala sini, resiko. Ya, bisa aja potong sini, yang itu dipotong. Abang nanti sambung kayak gitu, tapi kasih selongsong kabel bisa. Tapi lebih aman kayak tadi. Lebih aman saya langsung. Mana udah bisa bang? Nah udah bersih. Nah itu kan ada. Nah ini di bagian yang dekat kabel itu kan ada yang dihubungkan ke PCB adaptor tuh. Sama yang di sebelah di dekat konektor charger itu ada PCB-nya. Nah itu buka abang solder, abang lepaskan. Nah ini yang lakban warna kuning yang dekat konektor. Ini kan ada lakban kuning dekat sini nih. Nih yang dekat sini kan yang kebuka tadi itu kan ada lakban kuning. Nah itu dibuka itu ada hubungannya ke PCB adaptor. Yang bawah. Nah itu kan ada. Iya 2 kabel. Itu sama dia ground sama arus. Nah itu di bagian sininya kan ada ini bang. Ini yang dekat tempat kabel tadi. Itu ada yang masuk ke PCB ini. Yang di plat tembaganya. Iya. Itu abang solder. Buka. Jadi biar abang gampang ngeluarin kabelnya. Biar nggak kekupas lapisan PCB ini. Jadi sini kan ini jalur-jalur nih PCB ini. Ini hati-hati jangan sampai kekupas. Bisa sama tidak dilepasin. Iya. Bisa juga tuh nggak dilepasin. Ya kalau misalnya abang bisa nggak dilepas.
dilepas silakan. Tapi kalau misalnya agak susah dilepas. Ini enggak nyambung ininya. Apa? Enggak, itu terpisah dia bang. Dengan tembaga. Nah kalau yang tembaga itu nyambungnya di sebelah sananya, di sebelah dia itu nyambung dia. Itu disambungin situ karena itu buat ground. Ini rapat sekali. Nyambung dulu. Nah makanya itu kenapa saya minta itu dibuka. Jadi biar pada waktu nyoder abang ngeliat gitu, biar nggak nempel. Coba dulu. Karena kepala kabelnya itu yang masuk ke PCB itu pelat. Kalau yang ori, kalau yang KW kan cuma kabel, makanya dia gampang. Tapi kalau yang ori itu dia pakai pelat. Nah itu yang Dia pakai klem ujung ininya. iya pakai klem dia, makanya agak susah bang. Nah, hati-hati, takutnya masih ada sisa setrum. Nah, yang itu tadi abang potong kayak yang pertama tadi bang. Pelatnya itu abang potong kayak yang pertama. Ya, oke, udah. Nah, sekarang pasang yang kabel warna putih ke plus, kabel warna hitam ke min. Posisinya sama yang tadi. Iya, sama yang tadi. Jangan sampai salah. Ya, kalau yang plus itu untuk kabel putih. Volt, ya betul. Kabel putih. Kalau kabel hitam GRN, betul. Ada kode volt dengan GRN ya. Ya udah. Yang kabel hitam GRN, kabel putih volt. Nah, itu abang printer aja bang, jangan kurangin kabelnya. Oh, ntar kena solder dia ini sendiri dia. Nah, itu lakban aja dulu. Diputer nggak apa-apa bang, dikelilingin. Nah tuh. Ya udah, berarti udah clear bang. Udah bisa pakai tuh sumber daya adaptor. Jadi saat ini untuk MacBook ini nyalain kita pakai sumber daya adaptor, tapi baterai tetap ngisi. 42 menit penuh hingga penuh. Iya, itu 60 watt ya. 80. Oh 80. Panggil lagi apa? Di ini ya benar. Oke, berarti udah kelar itu bang. 22. Nah udah naik gitu. Jadi perbedaannya kalau untuk adaptor 45 untuk pengisian daya baterai itu dia waktu lebih, misalnya kalau pakai 80 dia butuh waktu 2 jam, kalau pakai 45 dia bisa 3 jam. Nah kalau pakai 60 bisa 2,5 jam. Perbedaannya di situ. Tapi yang butuh 60 tapi yang Nexus 2 tapi 60 watt. Oke, buat rekan-rekan semuanya, itu tadi video saat saya membantu customer di Gorontalo. Dia minta dibantu untuk diarahkan untuk mengganti kabel adaptor MacBook yang dia salah beli. Jadi yang dibutuhkan itu PS2 untuk MacBook Retina-nya, tapi ternyata yang dia beli di online itu PS1. Nah, jadi dia menghubungi saya, dia minta untuk dibantu bagaimana cara mengkanibal kabel adaptornya. Itu mulai dari proses awal, bagaimana untuk buka adaptornya sampai selesai penggantian kabel dan sampai pengetesan untuk adaptor yang dia ganti kabelnya. Dan alhamdulillah untuk adaptor berhasil. Ya, rekan-rekan, kalau memang review, ulasan ataupun juga tips dari saya ini berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe di channel saya. Demi untuk keberlangsungan channel saya. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Buat yang belum subscribe, ayo subscribe. Oke, di sini saya bukan hanya mereview ataupun juga mengulas seputar MacBook atau juga permasalahan yang terjadi pada MacBook, atau juga memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan juga bagaimana cara memperbaikinya. Tapi di sini saya juga bukan tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Itu di Jakarta Barat, tepatnya Jalan Sakimur sampai ke Jamara Bina Karmel, RT 16 RW 04 nomor 46, Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Silakan buat rekan-rekan yang mau memperbaiki kerusakan MacBook di tempat saya untuk menghubungi saya di nomor telepon saya di bawah ya. Begitu juga buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan yang terjadi pada MacBook. Silakan untuk menghubungi saya di nomor telepon saya untuk konsultasi gratis. Nggak dipungut biaya, tapi dengan syarat harus telepon langsung, jangan via chat WA atau juga SMS. Ya kenapa? Biar saya lebih jelas, lebih gamblang, lebih detail untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Oke, akhir kata saya Indra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan bahasan dan topik yang berbeda.